berasal dari Kebar, sekolah di SMA Mater Dei, Probolinggo. Menurut saya tinggal di asrama itu ada enak dan tidak enaknya sih, tergantung dari diri kita sendiri untuk menanggapinya. Saya sudah tinggal di asrama selama 6 tahun dan banyak pelajaran yang bisa saya ambil, yang dimana saya lebih mandiri, saya lebih bisa belajar untuk mengendalikan sepuh diri sendiri, terus bisa untuk mengelola keuangan, bagaimana bisa memanage keuangan kayak gitu. Karena menurut saya sih setiap hal yang kita lakukan pasti ada positif dan negatifnya. Bagaimana cara kita untuk menanggapi hal tersebut. Menurut saya tinggal di asrama bisa menjadi salah satu faktor yang dapat merubah sikap anak-anak, yang dimana tergantung dari asrama tersebut. Jika asrama tersebut ketat, maka tindakan anak-anak yang mau melakukan kesalahan, mau membuang-buang waktu main HP dan mabuk-mabukan, itu kalau asramanya ketat, anak-anak dapat dikontrol dengan baik sehingga hal-hal seperti itu tidak dapat terjadi. Namun jika aturan asramanya sudah ketat, kayak anak-anak sering keluar di waktu yang tidak ditentukan, kayak tidak terlalu banyak konsekuensi yang mereka dapatkan kalau melakukan kesalahan, itu menurut saya dapat membuat anak-anak lebih kayak bebas kayak gitu, udah jauh dari orang tua, bebas, jadi kayak merasa diri mereka bebas untuk melakukan hal-hal seperti itu. Jadi tergantung dari asramanya sendiri. Tapi sepanjang saya tinggal di asrama, menurut saya sih worth it sih, jadi kayak tinggal di asrama dapat mengubah sikap anak-anak. Betul sekali, selama tinggal di asrama saya merasa bahwa diri saya itu sudah bebas, kayak merasa bahwa asrama itu sebuah penjara gitu. Tapi di balik itu semua tuh ada tujuannya gitu, agar kita tuh diajar untuk lebih mandiri. Jadi kan selama kita tinggal ibaratnya kita tinggal di asrama, berarti kita tidak tinggal dengan orang tua kita, yang dimana berarti pembina asrama tuh mempunyai kewajiban yang sangat besar dalam menjaga kita. Nah, mereka melakukan hal seperti itu agar kita lebih bisa mandiri, kita tuh lebih bisa terjaga gitu loh. Kan mereka tuh punya tanggung jawab yang besar. Jadi sepanjang mereka tinggal di asrama, mereka menjaga asrama tuh mereka dianggap sebagai orang tua. Jadi dimana bahwa menurut saya tinggal di asrama yang kita merasa bahwa itu penjara, itu mereka punya tujuan tersendiri yang dimana ingin membuat kita tuh untuk lebih mandiri, lebih disiplin dan lebih teratur. Ya, selama saya tinggal di asrama ada hal-hal yang menarik. Kayak selama di asrama kan kita tinggalnya tuh bukan sama dengan orang tua, dengan saudara kita. Dia tinggal dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Mulai dari ras, mulai dari suku, latar belakang kehidupannya, semua berbeda-beda, dimana saya diajarkan untuk berusaha untuk bisa beradaptasi. Tapi dari hal itu juga saya belajar tentang budaya mereka, yang dimana bahwa saya yang awalnya tidak tahu tentang budaya ini, tentang kegiatan aktivitas mereka selama mereka lakukan kesini, ini sikap mereka segala macam. Dengan tinggal di asrama tuh saya diajar untuk harus beradaptasi kayak gitu, karena kan di asrama bukan hanya saya sendiri, banyak sekali anak-anak yang tinggal. Jadi hal itu membuat saya untuk harus beradaptasi nih dengan anak-anak lain, dengan anak-anak luar, komunikasi kayak gitu. Dan tinggal di asrama juga mengembangkan komunikasi antar sesama gitu loh. Kayak kan saya yang biasa logatnya kayak logat Papua kayak gitu, tapi selama tinggal di asrama yang terdiri dari berbagai suku, ras, bahasa, itu saya diajarkan untuk bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik dan benar. Selama tinggal di asrama, hal yang saya merasa bahwa perubahan dalam diri saya, yang pertama saya lebih mandiri, yang dimana kalau saya melakukan segala sesuatu, saya tidak perlu kayak meminta bantu seorang. Kalau selagi saya bisa lakukan, ya saya lakukan kayak gitu. Terus yang kedua, saya bisa manage keuangan. Jadi setiap kali orang tua kirim uang tuh tidak langsung saya boros gitu, tidak langsung saya habiskan, tapi saya tulis kebutuhan apa yang saya butuhkan. Jadi keuangan pengeluarannya berapa kayak gitu-gitu. Menurut saya kita harus saling menerima.
Karena di asrama kan kita tidak tinggal sendirian, kita tinggal dengan orang-orang yang memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda-beda dengan kita. Nah, dari situ kita diajarkan untuk bagaimana bisa saling menerima dan saling melengkapi, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi. Dan kemudian kita harus berusaha untuk beradaptasi terhadap sesama, karena kan dia tinggal di asrama tuh kan tinggal dengan orang lain toh. Jadi kita harus bisa nih beradaptasi dengan orang-orang lain juga. Ada tiga hal yang dapat kita dapati dari sekolah. Yang pertama yaitu ilmu. Ya tentu saja kalau kita ke sekolah kan yang kita cari itu ilmu. Kita belajar untuk mengembangkan kita diri sendiri agar kita tuh memperoleh ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu attitude. Menurut saya sikap itu salah satu hal yang sangat penting, karena dimana-mana kita kalau ketemu orang yang dilihat pertama kali ya kita punya sikap, yang dimana kita harus bersikap baik terhadap sesama. Dan yang ketiga yaitu teman. Menurut saya kalau kita ke sekolah, komunitas sangat penting, sehingga teman itu salah satu faktor juga yang bisa mengembangkan kita diri sendiri. Karena kita kalau pergi kemana-mana ya pasti yang kita butuhkan yaitu teman kayak gitu. Menurut saya hal yang benar yang harus dilakukan oleh pelajar yaitu belajar sih. Karena kan kita kan mau ke sekolah tuh ya pasti untuk belajar, untuk menambah kita punya ilmu. Terus yang kedua yaitu lebih ke karakter juga. Jadi dimana selagi kita belajar, kita juga harus bisa mengontrol karakter kita, sikap kita. Kita harus bisa mengembangkan sikap kita dengan baik. Benar sekali, saya juga merasakan hal itu, yang dimana banyak sekali guru-guru memberikan tugas, kayak misalnya mata pelajaran matematika belum selesai, masuk lagi ke pelajaran kimia, tugasnya banyak sekali. Jadi tapi dari situ kayak ada pelajaran juga yang dapat diambil, seperti kan kita di sekolah tuh kita belajar, nah kita dikasih tugas agar kita dapat memahami lagi pelajaran tersebut. Jadi tidak hanya kita belajar dari sekolah, tapi kita kembali ke rumah kita bisa memahami pelajaran tersebut, sehingga benefitnya tuh kita dapat gitu loh. Menurut saya pengetahuan dan keterampilan yang harus kita siapkan agar kita benar-benar bisa belajar dengan sungguh-sungguh, yaitu kalau dari pengetahuan sih kita lebih kayak basic-basicnya gitu loh, dasar-dasarnya. Jadi kayak setiap pelajaran tuh kita pelajari dari dasar-dasarnya dulu, sehingga kalau kita mau masuk ke materi yang agak rumit tuh dasar-dasarnya kalau kita sudah paham tuh akan lebih mudah. Terus untuk keterampilan menurut saya lebih kayak komunikasi sih, bagaimana kita berbicara dengan orang lain itu sangat penting agar kalau kita diberi tugas untuk presentasi segala macam tuh kita lebih gampang gitu. Tips atau masukan dari saya agar teman-teman tuh belajar tapi tidak membosankan gitu loh, tidak menjadi beban dalam teman-teman, yaitu yang pertama tuh kita belajar sesuai dengan kita punya niat kayak gitu. Dimana kalau kita punya niat yang sangat besar, itu biasanya tuh kita lebih semangat belajar. Terus kayak teman-teman cari gitu cara-cara yang dari teman-teman diri sendiri tuh yang membuat teman-teman lebih semangat belajar. Misalnya kalau saya tuh kan saya lebih semangat belajar kalau dengar lagu. Nah kalau saya dengar lagu, jadi kayak misalnya saya buat patokan 5 lagu, saya belajar sampai 5 lagu itu selesai kayak gitu. Nah teman-teman juga seperti itu, mungkin kayak bakar lilin, kalian belajar sampai lilinnya tuh meleleh sampai habis. Jadi kayak ikuti dengan hal-hal yang menurut kalian tuh kayak senang gitu kalau dilakukan seperti itu.